Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kejaksaan Agung mengaku sudah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, penyidikan perkara dimulai Oktober 2023. Selama 1 tahun, penyidik kejaksaan telah melakukan pengkajian, pendalaman, dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Setelah 3 kali diperiksa dan diperoleh cukup bukti, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula yang diperkirakan merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan memeriksa lebih banyak saksi dan memungkinkan munculnya tersangka baru. Penanganan perkara terkait importasi gula ini ya 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saudara, Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah mantan petinggi MA Zarof Rikar yang menjadi tersangka dugaan gratifikasi makelar perkara Ronald Tanur. Penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah Zarof Rikar di Jalan Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Penggeledahan ulang dilakukan untuk mencari bukti tambahan baru terkait dugaan pemufakatan jahat dalam perkara Ronald Tanur. Mantan pejabat tinggi MA Zarof Rikar jadi sorotan karena di rumahnya ditemukan sejumlah mata uang asing senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam seberat 51 kilogram. Pastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan. Ya, dan kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tapi terus kan berkembang. Nanti kita lihat ya. Itu kemarin makanya penyidik memastikan tidak ada, ya kan. Nah, kalau ada informasi-informasi yang berkembang, ya itu akan menjadi informasi bagi penyidik, ya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengonfirmasi rencana penelusuran transaksi keuangan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. PPATK memastikan tindakan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Melalui pesan kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hanya menyebut terus berkoordinasi dan menjalankan tugas wewenang PPATK dalam kasus suap yang melibatkan Zarof Rikar. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian hukum Firly Bahuri dalam perkara 36 Jungto 65 Undang-Undang KPK, yakni larangan bertemu pihak berperkara. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pelanggaran bertemu pihak berperkara dengan terlapor mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara terkait laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi untuk perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK, perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK terhadap terlapor dalam menilai saudara Firly Bahuri saat ini sedang berproses penyidikannya. Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara, nanti akan kita update berikutnya.
Nama mantan presiden seperti Joko Widodo, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono menjadi nama yang ikut jadi juru kampanye para paslon di Pilkada Serentak 2024. Akankah mantan presiden ini mampu mendongkrak elektabilitas para paslon? Seberapa besar pengaruhnya? Kita ulas dalam Sapa Indonesia Pagi bersama Adis Dilarasati.